Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, kembali lagi bersama saya Lutfi Ismail dari SMA Negeri 94 Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas atau membedah mengenai materi vektor, yaitu vektor di R2 atau bidang. Karena nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, yaitu vektor di R3 atau ruang. Mari kita simak definisi dan notasi vektor. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai arah, ya. Jadi dia besaran tapi ada arah. Ya, kalau hanya besaran doang, dia bukan vektor. Secara grafik, suatu vektor dapat digambarkan dengan suatu segmen garis terarah atau tanda panah. Panjang garis disebut dengan panjang vektor atau besar vektor, sedangkan arah panah disebut arah vektor. Seperti apa sih? Nah, seperti ini. Ada yang seperti ini. Jadi arahnya bebas, bisa ke bawah, ke atas, ataupun ke lain hal sebagainya. Nah, suatu vektor dapat dinyatakan dengan dua huruf besar. Huruf pertama dinyatakan titik awal vektor, dan huruf kedua menyatakan titik ujungnya. Kedua huruf tersebut disertai dengan suatu garis atau tanda panah di atas kedua huruf tersebut. Namun selain itu, vektor juga dapat dinyatakan dengan huruf kecil yang dicetak tebal atau diberi garis atau tanda panah di atas hurufnya, misalnya seperti ini dan seperti ini. Jadi bisa huruf tebal, bisa hanya garis, dan juga ada tanda panah seperti ini. Jadi beragam. Bisa tadi yang pertama dinyatakan dengan huruf yang besar. Seperti apa? Kita lihat. Jadi ada titik pangkal atau titik awal, dan ada titik ujung. Nah, penulisannya seperti apa? Penulisannya seperti ini. Huruf kapital atau huruf besar AB. Dan kalau penulisan huruf V ya seperti ini. Jadi seperti ini. Ya. Jadi vektor bisa penulisannya seperti ini, bisa juga seperti ini, atau dengan huruf besar seperti ini. Nah, komponen vektor seperti apa sih komponen vektor? Nah, misalnya vektor V merupakan vektor yang berawal di titik A x1, y1 dan berakhir di titik B x2, y2. Coba ya kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini diagram kartesius atau bidang kartesius tadi. A adalah x1, y1, maka kita ambil garis titik di sini x1 dan y1, dan titik B adalah x2 dan y2 di sini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka jarak antara sini ke sini, maka bisa kita nyatakan x2 dikurang x1. Jarak antara sini ke sini, maka bisa kita nyatakan y2 min y1. Nah, komponen vektor itu V yaitu V1, ya ini x2 min x1, V2 y2 min y1. Nah, secara aljabar dapat dinyatakan sebagai berikut. Maka vektor V kita bisa tulis seperti ini, V1 dan V2. Nah, kita tulisnya x2 min x1, y2 min y1. Atau V1, V2, atau bisa seperti ini, x2 min x1, y2 min y1. Nah, dalam vektor bisa ditulis penyajian secara matrik kolom dan juga bisa secara baris, ya. Nah, bagaimana sahabat, teman-teman semua, bisa dipahami ya komponen vektor seperti apa. Nah, untuk kita lebih memahami, coba kita lihat contoh soal yang berikut ini. Yang pertama adalah jika A 3,5 dan B 7,-1, maka tentukan vektor AB. Nah, jika KL
yaitu min 4. Nah ini vektornya ya, vektor KL. Kita baca vektor KL min 4,7. Ini titik K 3,5. Maka koordinat titik L. Maka titik ujungnya nih yang dicari, titik ujungnya, titik pangkalnya sudah ada. Jadi soal itu bisa beragam. Nah coba ya kita jawab soal berikut. Oke. Nah yang pertama ya. Jadi ya kita jawab dulu ya. Oke, jadi kita rumus yang tadi ya, vektor AB, yaitu sama dengan kita bisa tulis. Nah ini kan X1, Y1 nya, ini X2, Y2 nya ya. Oke, nah berarti rumusnya tadi kan X2 min X1, Y2 min Y1 ya. Nah maka jadi X2 nya apa? 7 dikurang 3. Nah Y2 nya min 1 dikurang 5. Nah maka kita bisa tulis vektornya adalah 7 kurang 3 4, min 1 min 5 adalah min 6. Seperti ini. Jadi vektor AB adalah 4 min 6, atau bisa kita tulis 4, min 6 seperti ini. Bagaimana sahabat, paham ya untuk penyelesaian soal seperti ini? Nah coba kita contoh soal yang kedua kita kerjakan. Jika KL ya tadi berarti udah ada vektornya, terus titik pangkalnya sudah ada, ditanyakan titik ujungnya. Nah berarti nomor 2. Oke, nah rumusnya tadi kan ya, KL berarti L dikurang K ya, ujung dikurang pangkal, atau bisa kita tulis di sini berarti ini adalah L-nya, titik L-nya ya. Berarti ini XY aja ya, kita misalkan XY dikurang titik K-nya sudah ada 3 sama 5. Nah KL-nya tadi berapa? Nah ini min 4,7. Jadi kita tulis seperti ini, min 4 sini 7. Nah ini bisa kita tulis X min 3, Y min 5. Oke. Nah dengan cara aljabar berarti min 4 sama dengan X min 3, berarti X sama dengan ini pindah jadi 3 min 4, atau sama dengan min 1 ya. Nah untuk yang kedua berarti 7 sama dengan Y min 5, berarti Y sama dengan ini pindah jadi 5 tambah 7, berarti Y sama dengan 12. Nah jadi bisa kita simpulkan koordinat titik L adalah, atau kita tulis lagi, L kurung min 1,12. Nah seperti ini sahabat. Jadi pengerjaannya, jadi bisa aja mencari vektornya, bisa aja mencari titik koordinat yang sudah diketahui vektornya. Bagaimana teman-teman semua? Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi banyak berlatih. Jadi kalau kita banyak berlatih, kita nyari soal-soal yang berkenaan dengan soal tersebut, insyaallah kita akan lebih memahami rumus tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, panjang vektor. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor disebut panjang vektor, atau panjang atau besar vektor dinotasikan dengan tanda nilai mutlak, karena biasanya memang panjang itu
Kenapa mutlak? Karena pasti positif, karena yang namanya panjang pasti positif. Jika vektor V1, V2 atau vektor V1, V2 ini hanya penulisan aja, maka bisa kita nyatakan panjang vektor V adalah, nah ini tadi yang nyatakan dengan mutlak, yaitu akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Nah ini adalah panjang vektor. Nah untuk kita lebih memahami mengenai panjang vektor, coba kita lihat contoh soal berikut ini ya. Nah pertama tentukan panjang vektor V, yaitu 12,16. Yang kedua, jika A 5,2 dan B min 1,10, tentukan panjang vektor AB. Oke, kita bahas bareng-bareng ya, sahabat atau teman-teman. Nah, misalkan ini kita jawab ya. Yang pertama kita bundarin aja. Nah, panjang V tadi sudah kita rumuskan di tadi ya, yaitu V1 kuadrat tambah V2 kuadrat, atau bisa jadi V1 nya berarti 12 kuadrat tambah 16 kuadrat, seperti itu ya. Nah berarti 12 kuadrat berapa? Yo, iya benar, 144. 16 kuadrat berapa? Iya, 256 atau 256. Nah, maka kalau kita jumlahkan 144 ditambah 256, maka hasilnya berapa coba? Oke, 400. Nah, akar 400 berapa sih? Iya, 20. Nah, maka panjang vektor V 12,16 adalah 20. Mudah kan sahabat semua untuk memahami panjang vektor? Nah, coba kita bahas yang nomor 2 ya. Nah, nomor 2. Oke. Nah, nomor 2 di sini baru ada komponen vektornya saja, belum ada vektor AB-nya belum ada. Maka kita harus mencari vektor AB-nya seperti apa. Ya, ada kendala teknis. Sudah bisa. Mohon maaf ya sahabat, tadi ada kendala teknis. Nah, ini berarti kita harus mencari vektor AB-nya terlebih dahulu. Berarti vektor AB sama dengan min 1 di sini 10 dikurang 5 2. Ya, benar ya. Nah, berarti min 1 dikurang 5 adalah min 6. 10 kurang 2 adalah nah, maka vektornya adalah min 6,8. Maka kalau kita minta, maaf, ini harus mutlak. Nah, AB, panjang vektor AB adalah akar dari, kita langsung ya, min 6 kuadrat, kita kurungin, tambah 8 kuadrat. Berarti min 6 kuadrat adalah 36, 8 kuadrat adalah 64. Maka jawabannya 36 tambah 64 adalah 100. Nah, maka panjangnya adalah 10. Nah, maka panjang vektor AB adalah 10. Nah, pembedanya adalah apa? Ini sudah ada vektornya.
Sedangkan ini kita harus mencari vektornya terlebih dahulu baru bisa mendapatkan panjang vektor. Oke, kita lanjut ya sahabat semua. Vektor khusus. Nah, vektor khusus yang pertama adalah vektor posisi. Vektor yang bertitik awal di 0,0, misal vektor posisi dari titik 2,3 adalah penulisannya seperti ini. Namanya vektor posisi. Nah, vektor 0, vektor yang panjangnya 0 dan mempunyai komponen-komponen vektor. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, rumusnya seperti ini, sahabat, teman-teman semua. 1 per panjang vektor kali vektornya itu sendiri. Nah, coba ya kita lihat contoh soal yang berikut ini. Tentukan vektor satuan dari vektor vektor A 3,4. Nah, maka untuk mencari vektor satuan kita harus mempunyai panjang. Berarti kita harus cari dulu ya panjangnya seperti apa. Nah, berarti panjang vektor A adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti ini 9 tambah 16 atau sama dengan 20, akar dari 25, yaitu adalah, nah, panjang vektor A adalah 5. Nah, maka baru kita bisa cari vektor satuan dari A. Nah, berarti UA sama dengan 1 per panjang A kali vektor A. Tadi panjang vektor A nya berapa ya? 5. Vektor A nya adalah 3,4. Maka kita bisa tulis 1/5 kali 3, jadi 3 per 5. 1/5 kali 4, 4 per 5. Nah, maka ini adalah vektor satuannya. Nah, mudah kan sahabat semua untuk mencari vektor satuan. Nah, coba kita lanjut ya. Nah, operasi pada vektor. Operasi vektor ini dibagi menjadi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, dan juga perkalian skalar dengan 2 vektor. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah kita bahas mengenai penjumlahan vektor. Nah, secara geometri, 2 vektor atau lebih dapat dijumlahkan dengan metode berikut ini. Pertama, metode segitiga. Ada juga metode jajar genjang. Ada juga metode poligon. Nah, seperti apa sih metode segitiga? Coba ya kita bahas satu persatu. Nah, misalkan tadi ya, saya punya vektor A dan juga punya vektor B. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya seperti apa? Nah, penyelesaiannya berarti ini vektor A ya. Nah, ini kita lurus, ambil lurus vektor B. Nah, maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Gitu. Ya, atau kita rubah warnanya nih, enak nih. Coba ya, kita hapus. Nah, berarti ini adalah hasilnya, atau vektor A tambah vektor B. Ya, jadi cara metode segitiga seperti itu. Nah, bagaimana kalau cara metode jajar genjang? Ya, kalau metode jajar genjang, nah, metode jajar genjang sama nih, misalkan saya punya vektor A. Ya, di sini punya vektor B. Ya, nah, berarti membuatnya seperti ini. Ini ke sini vektor A. Nah, ini, nah, arahnya jangan dari sini tapi dari sini. Nah, ini vektor B.
Nah, maka seperti apa sih penyelesaian secara jajar genjang? Nah, cara penyelesaiannya adalah, nah ini kita lihat seperti ini ya. Titik. Nah, ini adalah vektor A tambah. Nah, ini cara penyelesaian secara jajar genjang. Nah, bagaimana kalau secara metode poligon? Nah, poligon berarti berarti banyak ya. Bukan poligami ya, tapi poligon. Nah, misalkan saya punya vektor A ya. Misalkan vektor A-nya seperti ini. Dan juga saya punya vektor B seperti ini. Punya juga vektor C seperti ini. Dan punya vektor D ke atas arahnya. Gitu. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya adalah, nah misalkan saya vektor A-nya sini, terus vektor B-nya sini tadi kan, C-nya sini. Nah, D-nya misalkan ke sini ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita ambil dari ujung pangkal pertama A sampai ujung vektor D. Nah, dari sini kita tarik ke sini. Nah, ini yang disebut dengan A tambah B tambah vektor C tambah vektor D. Nah, seperti ini untuk penyelesaian dengan metode poligon. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa penjumlahan menggunakan metode segitiga, metode jajar genjang, maupun metode poligon. Nah, kita lanjut ya. Nah, secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen-komponen yang seletak. Ya, ini secara aljabar. Nah, misalkan jika A adalah A1, A2, vektor A ya, dan vektor B, B1, B2, maka vektor A tambah vektor B jadinya A1 tambah B1, A2 tambah B2. Nah, jadi ini dengan cara aljabar. Nah, untuk sahabat atau teman-teman lebih memahaminya lagi, coba ya kita contoh soal berikut ini. Nah, jika vektor A 3,4, vektor B min 2,5. Nah, bagaimana cara menentukan vektor A tambah vektor B? Nah, yang kedua adalah jika ada titik A 1,2, titik B min 4,5, titik C. Nah, ini baru titik ya, belum vektor karena tidak ada tanda garis di atas dan huruf besar yang satu. Nah, maka maka vektor AB tambah vektor BC seperti apa? Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk nomor 1 ya, kita jawab. Untuk nomor 1 pertanyaannya adalah jika A 3, 4 dan B, maka A vektor A tambah vektor B. Nah, ini sangat mudah kalau kita melihat rumus secara aljabar tadi. Jawab. Nah, berarti vektor A tambah vektor B sama dengan, langsung ya, 3, 4 tambah min 2, 5, atau jadinya 3 tambah min 2 adalah 1, 4 tambah 5 adalah 9. Maka vektor A tambah vektor B adalah 1, 9 seperti ini. Nah, bagaimana untuk nomor 2? Ada titik-titik. Pertanyaannya adalah vektor AB tambah vektor BC. Nah, sebelumnya kita harus nyari dulu nih dengan cara yang tadi di awal. Kita mencari vektor AB. Berarti pangkal ujung B dikurang A, titik B dikurang titik A. Nah, titik B adalah min 4, 5 dikurang titik A adalah 1, 2. Maka kita dapat jadinya min 4 min 1 adalah min 5. 5 dikurang 2 adalah 3. Nah,
Terus vektor BC kita cari juga, berarti ujungnya adalah C, pangkalnya adalah B, berarti C-nya 11 min 4 dikurang AB-nya min 4 5. Nah, maka jawabannya 11 dikurang min 4 berarti 15. Min 4 dikurang 5 min 9. Berarti 15 min 9. Nah, bagaimana untuk mengerjakan vektor AB tambah BC? Vektor BC berarti AB tadi berapa? AB min 5, 3 ditambah BC 15 min 9. Berarti jawabannya min 5 tambah 15 10. 3 ditambah min 9 adalah min 6. Maka vektor AB tambah vektor BC adalah 10 min 6. Nah, sangat mudah sekali kan sahabat semua untuk mengerjakan penjumlahan vektor. Nah, coba kita lanjut ya untuk pengurangan vektor. Secara aljabar pengurangan vektor dapat dirumuskan seperti berikut ini. Nah, tadi kan penjumlahan berarti tambah. Nah, bedanya hanya tinggal pengurangan saja tadi yang ya. Coba kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, ya, kita jawab ya. Yang pertama ya, berarti A vektor A dikurang vektor B adalah 3 4 dikurang min 2 5. Jadi jawabannya 3 dikurang 2 berarti 4 dikurang 5 adalah min 1. Nah, sangat mudah sekali kan sahabat semua untuk mengerjakan. Nah, kita nomor 2 nih. Diketahui ABCD adalah persegi panjang dengan titik A, B, C, vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Berturut-turut adalah vektor posisi dari titik A, B, C, dan D. Buktikan bahwa vektor D sama dengan vektor A dikurang vektor B tambah vektor C. Nah, ini hanya sedikit lebih tinggi tingkat soalnya karena tidak ada angka. Dia menggunakan metode tadi ya, metode segitiga atau jajar genjang atau poligon. Nah, seperti apa pembuktiannya? Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Nah, tadi vektor D sama dengan vektor A dikurang vektor B tambah vektor C. Nah, seperti apa sih pembuktiannya? Nah, kita misalkan buat nih tadi ya, berarti ada persegi panjang ya, ini A, ini B, C, dan D ya. Nah, dari titik ininya nih tadi nih, titik O ya, dari sini ke sini adalah vektor A ya, dari ke sini adalah ke sini vektor B, dari sini ke sini adalah vektor C, dari sini ke sini adalah vektor D. Nah, kita lihat coba ya, kalau kita vektor A ditambah vektor AB sama dengan apa sih? Nah, sama dengan vektor B kan nih, vektor A tambah AB, berarti secara segitiga ini vektor B atau OB. Nah, berarti vektor AB adalah vektor B, ini pindah jadi dikurang vektor A, ya nggak? Nah, AB sama aja DC ya kan, berarti vektor DC ya sama aja AB, berarti sama aja vektor B dikurang vektor A. Nah, kalau vektor D ditambah vektor DC, nih vektor D ya nih tambah DC, berarti sama aja vektor C nih ya, ini vektor D, ini vektor DC, berarti sama aja vektor C. Nah, berarti vektor D sama aja vektor C dikurang vektor DC. Nah, vektor C dikurang DC. DC adalah apa tadi di sini? B A. Berarti sama aja vektor C
dikurang vektor B ditambah vektor A. Maaf. Nah, berarti bisa kita buktikan bahwa vektor A dikurang vektor B tambah vektor C. Nah, maka terbukti. Nah, mudah kan sahabat semua untuk mempelajarinya. Coba ya kita lanjut ke perkalian vektor dengan skalar. Secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jika V1, V2, maka nih K-nya ada skalarnya. Jadi tinggal kita kalikan. K kali V1, K kali V2. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui A, vektor B, vektor C. Tentukan 2A dikurang 3B dikurang 5C. Nah, gampang ya, semua ya kita jawab. Tidak ada yang sulit dalam matematika kalau kita mau berusaha. Nah, 2A berarti A-nya apa? Berarti 3 min 2 dikurang 3B. B-nya 2 min 4 dikurang 5C. C-nya adalah min 1, 2. Nah, ini jadinya apa? Ini jadinya 6, ini min 4. Dari mana? 2 kali 3, 6. 2 kali min 2, min 4. Nah, dikurang 3 kali 2. Jangan dikali min 3 ya, karena minnya masih di sini. Berarti sini 6, sini min 12. Dikurang 5 kali min 1, min 5. Ini 10. Nah, maka 6 dikurang 6, 0. Dikurang min 5, 5. Min 4 dikurang min 12 berarti 8. 8 dikurang 10 adalah 2. Maka jawabannya adalah 5 min 2 ya. Min 4 min ya 8 kurang 10 ya, maaf. Jadi 5 min 2. Nah, sangat mudah sekali kan perkalian vektor. Nah, kita lanjut ke perkalian skalar 2 vektor. Perkalian skalar 2 vektor disebut juga dengan hasil kali titik 2 vektor. Perkalian skalar vektor A dengan vektor B, atau bisa kita tulis dengan A dot B. Bacanya ya A dot B. Ya, jadi kalau ada perkalian kita bacanya A dot B. Nah, jika sudut yang diapit vektor A dan vektor B adalah alfa, maka A dot B sama aja panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos alfa. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat contoh soal berikut ini. Misalkan panjang vektor A udah ada 12 satuan, panjang vektor B udah ada 5 satuan. Jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat, maka tentukan A dot B. Oke ya, kita bahas. Nah, tadi kita lihat panjang vektor A adalah 12. Panjang vektor B adalah 5, alfanya adalah 60 derajat. Nah, berarti untuk rumus A dot B atau vektor A kali vektor B adalah panjang vektor A panjang vektor B kali cos alfa. Nah, panjang vektornya 12 kali 5. Nah, cos alfa, cosnya cos 60 derajat. Nah, sahabat semua, untuk saat ini sedang mempelajari tentang trigonometri. Ini adalah trigonometri cos 60. Mudah-mudahan sudah mempelajarinya. Berapa sih cos 60? Iya, benar. Cos 60 adalah setengah. 12 kali 5 kali 1 per 2. 12 kali 5 adalah 60. 60 kali setengah adalah 30 satuan. Maka A dot B adalah 30. Nah, gitu sahabat. Nah, untuk yang masih belum memahami trigonometri, tolong dipelajari di pelajaran matematika wajib ya. Oke, perhatikan bahwa yang pertama hasil kali titik dot produk dari dua vektor menghasilkan suatu skalar. Berdasarkan ini, maka hasil kali titik dua vektor disebut juga perkalian skalar. A dot A. Nah, A dot A ini kita langsung panjang A kuadrat ya. Karena dia memiliki 0 derajat ininya cosnya. Yang ketiga adalah A dot
B tambah C adalah A dot B tambah A dot C. Nah, seperti itu sahabat semua untuk perkalian skalar 2 vektor. Nah, sangat mudah sekali kan untuk memahaminya, mudah-mudahan sahabat memahami semuanya. Nah, untuk penyajian standar vektor, yang pertama adalah vektor baris. Jadi penulisannya seperti ini. Yang kedua adalah vektor kolom, ya. Tadi kan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, yang ketiga adalah vektor basis. Hati-hati. Basis penulisannya 2i min 7j. Berarti ini x-nya, ini y-nya, karena kita masih dalam vektor di R2 atau bidang. Nah, demikian sahabat semua. Tadi kita sudah membahas dari awal vektor, dari definisi vektor, komponen vektor, ya. Sahabat semuanya untuk mengerjakan mencari vektor, panjang vektor, dan juga vektor khusus, dan juga tadi operasi vektor ada penjumlahan, perkalian, ada juga perkalian vektor dengan skalar, ada juga perkalian skalar 2 vektor, dan terakhir penyajian standar vektor. Mudah-mudahan sahabat atau teman-teman bisa memahami dengan baik, dan ingat, selalu cinta matematika, selalu membiasakan mengerjakan soal-soal matematika, membiasakan belajar matematika agar kita lebih menyenangkan belajar matematika, lebih cinta sama matematika. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan juga sahabat bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.